Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syarifah dimanapun beliau berada, wabil khusus kepada guru mulia kita, pengasuh majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penajam Pasir Utara, Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau, menjaga beliau, memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada beliau dan keluarga-keluarga beliau, selalu memudahkan segala urusan-urusan beliau, melancarkan dakwah beliau, dan selalu diistiqomahkan di jalan menuju diistiqomahkan untuk membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang mulia, khususnya guru kita, guru mulia kita Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf, dan acara yang mulia pula majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir kita di sini, kumpulnya kita di sini, dan semua yang kita lakukan dalam majelis ini dijadikan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas kita dari majelis ini, melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan keturunan-keturunannya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat-umatnya yang setia dan selalu berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kami di sini berbicara atau ingin menyampaikan sedikit penyampaian mengenai yang sudah biasa kita dengarkan, mengenai hakikat kemuliaan dari keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat keagungan yang khusus diberikan kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga semakin banyak kita mendengar hakikat kemuliaan-kemuliaan beliau, kita mendengarkan keagungan-keagungan yang khusus diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau semua. Harapan kita semoga cinta kita kepada beliau-beliau semua semakin besar, kasih sayang kita kepada cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin besar pula, sehingga cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada beliau-beliau semua ini menjadi wasilah untuk kita nanti bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengemis syafaat beliau, meminta pertolongan beliau di hari kiamat kelak. Karena memang seluruh ulama sepakat berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita melalui kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tidak ada yang bisa memungkirinya lagi. Paling utama, paling cepat kita sampai kepada Allah melalui kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ulama sepakat bahwasanya untuk kita bisa sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang paling cepat, thariqah atau cara kita yang paling simpel atau paling singkat
adalah dengan cara mendekat dengan ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan ahlul bait atau cucu-cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara atau wasilah menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang lebih cepat kecuali melalui ahlul bait beliau, ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami. Mencintai Allah itu dasarnya karena nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan ketika tidur Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat nafas ketika tidur itu yang tidak kita sadari. Andai nafas itu dicabut waktu kita tidur, ya hilang juga sudah, kita nggak bisa bangun lagi. Itu yang pertama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, melanjutkan hadisnya, wa ahibbuni lihubbillah, dan cintai aku, mencintai aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihubbillah, atas dasar cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau sampai kepada Allah, kalau ngaku cintanya kepada Allah, berarti juga harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tangga yang pertama menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas beliau melanjutkan lagi, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai keturunan-keturunanku, darah dagingku, ahlul baitku, atau para habaib dan para syarifah yang ada di zaman sekarang ini, lihubbi, atas dasar cinta kalian kepadaku. Ahlul bait ini tangga yang utama menuju baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di penyampaian yang lain, Rasulullah menyampaikan, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Dalam satu majlis, dalam satu penyampaian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat uzakkirukumullah fi ahli baiti ini sampai 3 kali diulang-ulang. Bukan hanya 1 kali, sampai 3 kali diulang-ulangi tanpa ada jeda. Maksudnya tanpa ada jeda, tanpa ada kalimat lain yang memisahkan dari kalimat ini. Aku ingatkan kalian, wahai umat-umatku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hak-haknya para keturunan-keturunanku. Aku ingatkan kalian, wahai umat-umatku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pentingnya mencintai keturunanku. Bahkan aku ingatkan kalian, wahai umat-umatku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perhatikan banget kebutuhan-kebutuhan keturunan-keturunanku setelah aku tiada. Rasulullah menyampaikannya sampai 3 kali dalam satu majelis yang tak terpisah, tidak ada pemisahnya. Mengingatkan pentingnya kita mendekati ahlul bait, pentingnya kita berusaha menjalin hubungan kepada keturunan-keturunan Nabi Muhammad, dan mengingatkan bahwa kemuliaan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kemuliaan yang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain selain keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang nyeletuk, lah mereka juga manusia biasa, sama kayak kita, makan nasi, minumnya juga air putih, kadang ngopi juga. Mana ada mulianya khusus? Mungkin ada yang nyeletuk seperti itu, atau mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Bukan mungkin, banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwasannya di dalam tubuh para ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu
mengalir darah sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disampaikan oleh Habib Utsman bin Yahya dalam kitabnya Hadis Keluarga Mufti Betawi. Pertama yang membuat mereka mulia dan membuat kita wajib mencintai mereka adalah darah sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalir dalam tubuh mereka semua. Ini dasar cinta kita. Makanya kita dianjurkan untuk selalu mendekat, pengen selalu kumpul, pengen selalu meminta keberkahan, pengen selalu mengambil manfaat dari para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar hati kita punya hubungan khusus, punya ta'alluq kepada mereka semua. Tentunya kalau mau menjalin hubungan itu harus dengan yang baik-baik. Kita jalin hubungan silaturahim kepada tetangga, kepada keluarga, pastinya dengan yang baik-baik. Datang bawa hadiah, datang dengan senyum yang ramah, menyapa dengan penuh keakraban. Nggak ada orang jalin hubungan baik itu dengan cara yang jahat, nggak ada. Nggak ada orang jalin hubungan yang baik dengan cara ngomongin di belakang yang jelek-jelek, nggak ada. Jadi ketika kita ingin menjalin hubungan yang baik, maka apa yang kita lakukan, mendekati mereka, mendekati para ahlul bait itu dengan cara yang baik-baik pula. Seperti hal yang pada saat ini kita lakukan, hadir di majelis di mana ada ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian cara kita menjalin hubungan yang baik kepada cucu-cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad yang kita baca barusan, beliau pernah menyampaikan, man ta'allaqa bina, barang siapa yang memiliki tautan hati kepada kami, memiliki hubungan khusus kepada kami, ta'alluq ini ikatan yang kuat, yang memiliki hubungan dengan kami, maksudnya kami di sini ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memiliki hubungan, wa wada'na alaihi nazruna, kami meletakkan perhatian kami kepadanya. Kita sering hadir di sini, sering ikut majelisnya Habib. Lalu setelah itu Habib memiliki perhatian khusus kepada kita, memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya ini. Maka katanya Imam Haddad, sudah punya hubungan batin, lalu kami jatuhkan perhatian kami kepada mereka ini, katanya Imam Haddad, maka lam naflathu, kami tidak akan membiarkan dia atau membiarkan mereka, walam nada'hu, dan tidak akan meninggalkan mereka ketika mereka butuh apa-apa, ketika mereka membutuhkan kami, ketika mereka membutuhkan munajat kepada Allah melalui kami, maka kami tidak akan meninggalkan mereka. Walau ba'udan minna, sekalipun orang itu telah jauh dari kami jaraknya, sekalipun orang itu tinggal di tempat yang jauh daripada kami, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu yang jauh saja, betul-betul meminta pada Allah, pada Rasulullah, melewati ahlul baitnya, akan ditolong oleh ahlul bait melalui keberkahan darah yang ada di dalam tubuh mereka, darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang dekat-dekat, yang hampir tiap hari mungkin bisa bertemu dengan ahlul bait Rasulullah, tiap hari bisa bertemu dengan guru mulia kita. Yang dekat, yang jauh saja akan ditolong, akan diperhatikan, apalagi yang dekat. Tapi tergantung dari hati kita masing-masing lagi. Kadang yang dekat hatinya jauh, kadang yang kumpul di sini hatinya di sono. Ada juga yang jauh karena memang nggak bisa datang, ada halangan atau ada uzur, karena memang nggak bisa datang, tapi hatinya betul-betul sambung. Ini yang diutamakan, yang kita yang memang bisa datang
usahakan hati kita betul-betul menyatu dengan beliau. Penghormatan, cara kita memuliakan, usahakan betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang jauh dari ahlul bait, tapi ketika bermunajat, bertawassul kepada ahlul bait ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Bahkan sebelum ahlul bait itu ada. Pernah dengar kisahnya Nabi Nuh alaihi salam? Kisahnya Nabi Nuh alaihi salam di tahun kurang kalau nggak salah tahun 1951, para ilmuwan Rusia menemukan potongan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Di potongan-potongan perahu Nabi Nuh alaihi salam itu terdapat satu papan yang di situ ada tulisan berbahasa Suryani. Ketika diterjemah, kalau diterjemah tulisan itu, maka Nabi Nuh alaihi salam menuliskan, "Ya Allah yang maha mulia, aku meminta tolong kepadamu dengan hakikat atau dengan kemuliaan orang-orang mulia." Disebutkan namanya di situ, Muhammad, wa Fatimah, wa Ali, wa Sobbar, wa Sobbir. Maka tolonglah aku dan selamatkan aku dengan kaum-kaumku ya Allah. Itu di papan atau di perahunya Nabi Nuh, di potongan papan yang ditemukan oleh ulama, para ilmuwan Rusia yang meneliti perahunya Nabi Nuh. Ya Allah, aku meminta tolong kepadamu dengan wasilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemuliaan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, dengan kemuliaan Sobbar. Sobbar ini adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu an, dan Sobbir adalah Sayyidina Husain radhiyallahu an. Nabi Nuh sebelum ada ahlul bait dilahirkan sudah berwasilah melalui ahlul bait, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah memiliki ta'alluq dengan ahlul bait, memiliki ta'alluq dengan keturunan Rasulullah, itu sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang biasa ketemu. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kepada kita hati yang lapang, hati yang betul-betul memiliki tautan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, utamanya kepada guru kita sendiri, pembina Masjid Rasulullah SAW, Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab, sehingga dengan tautan hati yang kuat itu, hubungan batin kita yang kuat, silaturahim kita yang baik kepada beliau, kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah di mana-mana. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dari ahlul bait Nabi Muhammad, berkah dari guru mulia kita Al Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab. Al-Fatihah.